Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah catatan sejarah yang luar biasa banget dari tahun 1929. Kita bakal sama-sama lakuin perjalanan melintasi waktu, mulai dari Kepulauan Maluku, yang dulunya itu diincar habis-habisan sebagai pusat rempah global, sampai kita nyilam lebih dalam ke akar tradisi budaya kuno di wilayah yang waktu itu dikenal sebagai New Guinea Belanda atau yang sekarang kita kenal sebagai Papua. Menarik banget kan? Yuk kita mulai. Di paparan kali ini, perjalanan kita bakal terbagi jadi 5 rute utama. Kita bakal lihat warisan Kepulauan Rempah, terus nyebrang masuk ke New Guinea Belanda, ngebahas budaya sagu yang sakral, ngintip kehidupan pasar di atas air, dan terakhir kita bakal ngulik soal kerajinan tradisional dan pantangan-pantangannya. Langsung aja kita masuk ke poin pertama. Bagian 1. Warisan Kepulauan Rempah, Pusat Global Maluku. Kita mulai ekspedisi ini di Maluku, tepatnya di kaki Gunung Gamalama di Ternate. Coba kalian bayangin deh, aroma cangkih dan pala di pelabuhan bersejarah ini dulunya bener-bener jadi magnet yang bikin bangsa Eropa nekat berlayar ribuan kilometer ngelewatin lautan luas. Keserakahan global akan rempah-rempah saat itu tuh masif banget. Percaya nggak, komoditas ini nilainya pernah jauh lebih mahal dari emas? Gila kan? Daya tarik ini akhirnya memicu perebutan kekuasaan yang panjang banget. Sejak Eropa datang di akhir abad ke-15, kita lihat tuh Portugis buru-buru ngebangun benteng Barneveld di Bacan pada abad ke-16, murni buat ngehadang Spanyol. Terus nggak lama, di awal abad ke-17, giliran VOC Belanda yang unjuk gigi bikin benteng Oranje di Ternate. Benteng ini bahkan sempat jadi pusat kendali mereka loh, sebelum akhirnya dipindah ke Batavia. Tapi ingat, sebelum pusat kolonial itu benar-benar pindah, kekuasaan lokal di wilayah ini tuh dikendalikan penuh sama kerajaan-kerajaan Islam maritim yang super tangguh. Kita bisa lihat kehebatan Kesultanan Tidore yang bernaung di bawah megahnya gunung api Ki Matubu dan Ki Marijang. Terus kalau kita geser dikit ke selatan, ada Kesultanan Bacan di bawah pimpinan Sultan Muhammad Usman Shah. Pada masa jayanya, pengaruh kekuasaan mereka ini ngebentang jauh banget sampai ke Pulau Seram dan Kepulauan Raja Ampat. Benar-benar sebuah perpaduan yang pas antara kekuatan alam dan kebesaran maritim. Lanjut ke bagian kedua, memasuki New Guinea Belanda. Sebuah kontras yang nyata di 1929. Nah, disinilah perjalanan kita berubah drastis pas kita bergeser ke arah timur. Wilayah ini dideskripsikan sangat terisolasi, benar-benar realitas yang beda 180 derajat dari sibuknya pelabuhan di Maluku tadi. Biar kalian kebayang seberapa sunyi dan terisolasinya kawasan ini waktu itu, coba perhatiin angka ini, 380.000 kilometer persegi. Tapi tebak, daratan seluas itu diperkirakan cuma dihuni sama sekitar 350.000 jiwa aja. Bayangin, areanya luas banget tapi penduduknya super sedikit. Begitu kita tiba di pesisir Teluk Dore yang cantik banget, tepatnya di Manokwari yang jadi ibu kota, kita langsung disambut sama potret masyarakat yang tangguh. Pakaian mereka sederhana, tapi perhiasan tradisionalnya besar-besar. Dan yang agak unik nih, merokok itu udah jadi kebiasaan yang super lazim buat penduduk lokal di sana. Tapi jangan salah sangka, kemanapun mereka pergi, perlengkapan tempur itu wajib hukumnya. Mulai dari kapak batu yang lumayan berat, busur panah, tombak, sampai belati pisue yang tajam, selalu siap sedia nemenin mereka beraktivitas. Masuk ke bagian ketiga, budaya sagu yang sakral, 50.000 tahun sumber kehidupan. Jujur, ini adalah urat nadi sejati dari masyarakat Papua. Sagu ini bukan sekedar tanaman biasa. Ini tuh pilar peradaban yang udah nopang hidup mereka selama 50.000 tahun. Luar biasa banget kan? Mereka manfaatin pohon ini dari ujung ke ujung. Daunnya jadi atap, batangnya jadi makanan pokok. Kalian kayaknya bisa ngebayangin deh suara ritmis orang lagi mukulin kayu pas lihat proses ini. Ekstraksinya kelihatan sederhana, cuma 4 langkah. Belah batangnya, pukul seratnya sampai terurai, cuci bersih, lalu biarin patinya mengendap jadi tepung. Sederhana tapi jenius abis. Dari sebatang kayu raksasa, jadilah makanan penyelamat nyawa kayak lempeng sagu bakar atau papeda. Tapi tunggu dulu, sagu ini bukan sekedar buat ganjal perut lapar. Di tabel ini kita bisa lihat kalau berbagai suku di sana benar-benar ngangkat sagu jadi sebuah sistem kepercayaan yang sakral. Etnis Sentani misalnya, mereka ngebatasin banget penebangan sagu buat nolak bala. Terus buat etnis Korowai, sagu itu simbol regenerasi manusia. Buat etnis Marori, sagu wajib ada di setiap fase sosial penting dari lahir sampai meninggal. Dan yang paling sakral, buat marga Mahuze, sagu itu totem persaudaraan. Haram hukumnya buat diperjualbelikan. Nah, kita geser ke bagian keempat ya, pasar dan permukiman di atas air, kehidupan di pesisir.
Keluar dari rimbunnya hutan sagu dan masuk ke pesisir, suasananya jadi beda banget, lebih dinamis. Di sini nih, tempat orang gunung dan orang pulau ketemu buat lakuin barter. Dalam lingkungan yang keras kayak gini, keamanan dan hasil kerja keras itu nilainya tinggi banget. Coba deh bayangin, sebuah kapak batu itu bikinnya butuh waktu berminggu-minggu. Makanya, kapak ini jadi mata uang yang nilainya setara sama babi. Terus buat urusan keamanan, karena ancaman serangan mendadak itu tinggi banget, mereka sampai ngebangun seluruh desa di atas air. Rumah panggung ini bisa nampung ratusan orang sekaligus buat perlindungan kolektif. Kehidupan pesisir tuh bener-bener hidup dan jujur aja agak unik. Pemandangan sehari-harinya tuh kayak gini. Anak-anak kecil dengan lincahnya ngemudiin kano kayu. Dan tebak siapa penumpangnya? Babi peliharaan mereka sendiri. Santai banget kan? Selain itu, buat hiburan, mereka juga rutin ngadain balapan perahu peran kilat yang super mendebarkan. Puluhan pendayung biasa bisa tiba-tiba berubah jadi prajurit air berkecepatan tinggi. Seru banget pasti nontonnya. Sampailah kita di bagian terakhir, bagian kelima, kerajinan tradisional dan pantangan, seni bertahan hidup. Di sesi ini, kita bakal ngulik gimana proses bikin barang sehari-hari itu ternyata terikat sama aturan spiritual yang ketat banget. Di Manokwari, ibu-ibunya bikin gerabah murni pakai tangan, tanpa alat putar sama sekali. Tapi, ada hukum tak tertulisnya nih, yang bikin nggak boleh lagi datang bulan. Nggak boleh ada suara anak nangis di rumah, dan nggak boleh ada anggota keluarga yang lagi emosi atau marah. Mereka percaya, gangguan emosional sedikit aja bakal bikin tanah liatnya hancur berantakan pas dibakar. Wow. Nah, hasil dari proses panjang dan penuh pantangan tadi adalah sebuah mahakarya fungsional yang disebut helai atau sempe. Wadah ini penting banget loh karena jadi pelengkap siklus sakral mereka. Digunakan khusus buat masak dan nyajiin papeda, si olahan sagu yang udah kita bahas panjang lebar tadi. Selain urusan tanah liat, ada dualitas keahlian yang brilian banget dari masyarakat ini. Di satu sisi, ada utilitas yang keras dan tajam khas pandai besi. Keterampilan bikin parang dan tombak yang ternyata dipengaruhi sama interaksi budaya dengan orang Halmahera sejak abad ke-18. Tapi di sisi lain, kontras banget. Mereka juga jago bikin anyaman yang super lembut dari daun palem dan batang anggrek, disulap jadi tas atau kotak yang nilai estetikanya tinggi banget. Sebagai penutup paparan ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Perjalanan kita hari ini udah nunjukin dua dunia yang beda banget. Di barat, ada keserakahan global akan rempah yang sampai memicu perang. Di timur, ada budaya yang justru sangat menghargai sebilah kapak batu dan sebatang pohon sagu sebagai penyambung nyawa sejati. Nah, pertanyaannya, gimana realitas sejarah ini menantang atau bahkan mengubah cara pandang kalian tentang apa yang sebenarnya kita sebut sebagai kekayaan atau nilai di zaman sekarang? Coba deh dipikirin. Terima kasih udah ngikutin paparan hari ini dan sampai jumpa di bahasan kita selanjutnya.